Hai guys, pada kesempatan kali ini gue bakalan ngejelasin tentang revolusi hijau. Oke, apa sih revolusi hijau? Revolusi hijau adalah perubahan secara cepat dalam memproduksi bahan makanan. Asumsinya berangkat dari hipotesa produksi bahan makanan tidak akan mencukupi yang dibutuhkan manusia jika hanya mengandalkan cara berproduksi tradisional. Revolusi hijau merupakan usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi intinya guys, revolusi hijau itu adalah menggunakan teknologi dalam pertanian, dalam produksi pangan gitu. Jadi gak pakai cara tradisional lagi, tapi menggunakan teknologi yang modern. Selanjutnya, sejarah revolusi hijau. Revolusi hijau diperkenalkan di Meksiko tahun 1943. Kerjasama pemerintah dengan Rockefeller Foundation di Meksiko mengubah sistem pertaniannya secara menyeluruh melalui riset, penyuluhan, pembangunan infrastruktur, dan adopsi benih varietas unggul secara luas yang didanai oleh Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan beberapa lembaga besar lainnya. Alasannya adalah karena berbanding terbaliknya pertambahan jumlah penduduk dengan kapasitas produksi gandum. Selebihnya bisa dibaca ya guys. Kemudian kita beralih ke dampak-dampak revolusi hijau. Ini banyak banget guys dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap produksi pertanian. Terjadi peningkatan penggunaan varietas bibit unggul baru. Pada tahun 1970, 20% areal gandum dan 30% areal padi di negara berkembang, 17% pada tahun 1990, produksi gandum dan padi meningkat 2 kali lipat. Pada tahun 1970 sampai 1995, produksi serealia meningkat 2 kali lipat di Asia. Kemudian dampak terhadap ketahanan pangan. Di sini tidak terjadi begitu dampak yang terlalu signifikan guys. Oke, next kita ke dampak terhadap ekologi. Terjadinya degradasi lingkungan, tercemarnya lingkungan, kepunahan organisme, menurunnya keanekaragaman hayati dan genetika, menurunnya kemampuan mikroorganisme tanah, dan masih banyak lagi. Next, dampak lingkungan dari produksi pangan. Ada pencemaran atmosfer, biaya semakin mahal, hama menjadi kebal atau resistan, hilangnya varietas lokal, dan lain-lain. Kemudian dampak sosial. Yang pertama, meningkatnya perbaikan infrastruktur. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri para petani, penyuluh, para ahli, dan pimpinan masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar. Yang keempat, ketidakmerataan distribusi, dan sebagainya. Beralih dari dampak-dampak kita ke kendala nih guys. Kendalanya itu yang pertama adalah pemberian pupuk dan pengairan yang terkadang tidak sesuai. Kemudian letak geografis yang kurang menguntungkan, tidak atau belum adanya sistem irigasi, kondisi tanah yang kritis atau kurang subur, dan adanya serangan dari berbagai hama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang revolusi hijau di Indonesia. Konsep revolusi hijau di Indonesia dikenal sebagai gerakan BIMAS atau bimbingan masyarakat, yaitu program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada. Beras BIMAS berhentikan 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut pancausaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Dampak revolusi hijau di Indonesia ini gimana kak? Nih, produksi padi di Indonesia meningkat. Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun setelah itu terjadi penurunan produksi padi. Bagi petani, memiliki bahan luas, program ini dari BIMAS memang dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun bagi petani yang lain, program ini justru menjadikan mereka ketergantungan gitu guys. Di antaranya pupuk kimia atau pola tanam yang harus seragam, penggunaan bibit yang terkadang dengan merek tertentu dan biasanya dibuat oleh pabrik tertentu, serta pestisida atau obat-obat pertanian lainnya yang juga telah distandarkan. Semua itu membuat petani tergantung pada industri bibit, pupuk, dan pestisida kepada produsen tertentu. Jadi intinya guys, revolusi hijau di Indonesia ini membawa 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Positifnya apa? Yaitu terjadi peningkatan produksi padi, yaitu swasembada beras tadi. Dampak negatifnya apa? Yaitu para petani merasa ketergantungan terhadap produksi bibit, pupuk, pestisida pada produsen tertentu. Nah, mungkin segitu aja guys penjelasan dari gue tentang revolusi hijau atau Green Revolution. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalian bisa baca-baca lagi ya guys ya tentang revolusi hijau ini karena penjelasannya masih panjang banget. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.